Sejumlah artis tanah air turut meramaikan pemilihan kepala daerah yang akan digelar bulan Desember mendatang. Deretan nama seperti Lucky Hakim, Adly Fairuz, David Halik, Sahrul Gunawan termasuk diantaranya pedangdut senior Iyeth Bustami digadang-gadang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Lantas seberapa besar peluang para artis dapat memenangkan pemilihan kepala daerah tahun ini? Pedangdut yang dikenal kerap membawakan lagu-lagu Melayu Iyeth Bustami dicalonkan menjadi Wakil Bupati Bengkalis Riau berpasangan dengan Kader Rismanto, Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPD PDIP Provinsi Riau. Iyeth sendiri pernah maju menjadi caleg PKB untuk DPR RI di Pileg 2014 silam. Dalam pilkada kali ini, Iyeth mengaku siap bertarung memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah sudah mendapatkan dukungan dari PDIP dan PKB. Saya sebagai kader PKB dan Bang Kader Rismanto sebagai kader dari PDI Perjuangan. Yang mengurusi nelayan dan petani. Sementara itu, Lucky Hakim mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu berpasangan dengan Nina Agustina sebagai bakal calon bupati. Mereka diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Pasangan Bacagub ini optimistis untuk memenangkan Pilkada Indramayu yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember nanti. Dan kita bisa bandingkan langsung apple to apple dengan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan geser ke kanan. Kenapa Indramayu dengan geografis yang sama, culture yang sama, kenapa bisa tertinggal begitu jauh? Ada sesuatu yang salah kelola. Saya rasa bahwa Indramayu butuh pemimpin, bukan butuh penguasa. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga aktor Ahmad Adly Fairuz yang didukung 4 partai sebagai calon wakil bupati Karawang. Adly berpasangan dengan calon bupati Yesi Karyalianti. Sempat beredar kabar bahwa Adly Fairuz adalah cucu wakil presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun Adly membantahnya dan menjelaskan bahwa hubungan antara orang tuanya dengan wakil presiden hanya satu kampung di Tangerang, Banten. Dari awal saya dididik sama keluarga, orang tua saya dan keluarga besar saya, semua orang-orang sukses. Tapi saya nggak mau yang namanya sukses karena keluarga. Dari dulu masa kampanye kemarin Pilpres, Abah mengundang saya menyatakan kalau saya dengan Abah keluarga. Ya memang betul masih keluarga, tapi kalau cucu kandung bukan. Selain itu, dari kota Bukit Tinggi, ada juga pasangan Irwandi dan aktor David Kolik akan maju menjadi wali kota dan wakil wali kota, serta Sahrul Gunawan yang dicalonkan menjadi wakil Bupati Bandung dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sederet artis masih menjadi magnet untuk menggait pemilih dan memenangkan perebutan kepala daerah. Lantas, akankah Pilkada 2020 kali ini akan meloloskan sejumlah aktor dan artis menjadi kepala daerah? Tim TV One mengabarkan. Bagaimana peluang para artis dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah? Strategi apa yang akan dilakukan untuk menggait calon pemilih? Ya, akankah mereka dapat lolos dan menduduki kursi pemerintahan? Langsung saja kita mendiskusikan dengan ada sejumlah narasumber, yaitu ada Mbak Iyeth Bustami, merupakan calon wakil Bupati Bengkalis Riau, dan juga ada Mas Sahrul Gunawan, merupakan calon wakil Bupati Bandung. Kedua-duanya kita sudah tahu sebelum maju ke politik adalah merupakan artis di Indonesia, begitu ya Andro ya. Nah, pertama saya ingin ke Mbak Iyeth terlebih dahulu. Mbak Iyeth, apa sebetulnya yang membuat Anda memutuskan berani untuk maju menjadi calon wakil Bupati di Riau, di Bengkalis? Begini Mbak, yang pasti saya sangat mencintai kampung halaman saya. Saya ini adalah putra daerah asli Bengkalis, saya lahir di Bengkalis, saya dibesarkan di Bengkalis, lalu saya sekolah di Jakarta, dan akhirnya sampailah saya menjadi seorang seniman. Tetapi di luar itu, saya juga punya keinginan yang cukup besar sekali untuk bagaimana saya bisa membangun kampung halaman saya. Itu sebenarnya sudah menjadi impian saya sejak saya masih belum terjun ke politik malah gitu. Sudah menjadi impian saya, sudah menjadi cita-cita saya sebenarnya. Tetapi memang kesempatannya baru datang sekarang. Saya merasa
sudah saatnya saya maju sekarang ini untuk bagaimana saya memberikan sumbangsi saya secara langsung kepada masyarakat yang memang saat ini sangat membutuhkan figur yang bisa membangun pemerintahan yang bersih dan harmonis. Oke, kita ke Kang Sahrul Gunawan terlebih dahulu. Kang Sahrul Gunawan sudah malang melintang di dunia seni, tidak diragukan lagi. Tapi kalau sekarang maju pilkada, bisa apa Kang Sahrul? Modalnya apa Kang Sahrul Gunawan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. banyak publik yang belum tahu mengenai kiprah saya di bidang sosial kemasyarakatan. Skopnya kecil yang sudah saya jalani selama 15 tahun dengan yayasan dan bidang kegiatan yang lain. Tentu ketika saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa berkiprah dalam bidang sosial kemasyarakatan yang lebih luas, saya kira saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Dan bagi saya saat ini bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Ini merupakan bentuk pengabdian saya terhadap tanah Pasundan, di mana saya orang Sunda. Saya sudah berkiprah juga di Kabupaten Bandung dan saya melihat dengan mata kepala saya bahwa kekuasaan pemerintahan ketika hanya mementingkan pribadi dan keluarganya tentu tidak akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat. Dan saya ingin menginfakkan diri saya bagi masyarakat Kabupaten Bandung, insya Allah. Lantas modal apa yang Kang Syahrul miliki? Tadi berkatakan punya kiprah, sejumlah kiprah di bidang sosial masyarakat. Nah, tentunya selain ada modal tersebut, pasti ada hal-hal lain lagi yang ini bisa dijadi sebuah unggulan nih, supaya dipercaya mendapatkan amanah dari masyarakat untuk memimpin. Saya kira ketika kita belum memasuki itu dan belum membedah, itu saya juga nggak bisa melakukan apapun. Yang saya bisa lakukan itu adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung. Masyarakat Kabupaten Bandung itu sangat-sangat beruntung berada di wilayah ini karena begitu kreatif, apapun bisa menjadi sesuatu di sini, dan sumber daya alamnya yang menurut saya masih harus dikelola dengan baik, tentu saja dengan strategi lobby-lobby terhadap pihak-pihak yang tentu saja bisa diajak kerjasama untuk bisa meningkatkan bidang pariwisata salah satunya. Dan bisa dilihat di Kabupaten Bandung, spot-spot yang ada bisa dikembangkan dan sampai dengan saat ini belum menjadi apa-apa. Insya Allah ketika saya nanti mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ini merupakan sebuah amanah dan saya ingin menunjukkan bahwa gerakan perubahan bisa tercipta di Kabupaten Bandung. Baik, kita ke Mbak Iyet. Kalau soal popularitas tidak usah diragukan lagi. Tapi tadi Mbak Iyet melanjutkan pernyataan Anda, kontribusi atau sumbangsi apa secara konkret yang akan Anda berikan untuk Bengkalis, Mbak Iyet? Oke, saya ingin menyapa teman saya dulu dong. Sahrul, apa kabar? Baik, Mbak Iyet, apa kabar? Iya, kita sama-sama berjuang Kita ya. berjuang ya, Wah, kita berjuang luar biasa bersama nih. ya. Sekalian reuni nih, reuni. Silakan, Mbak Iyet, dijawab, Mbak. Ya, sumbangsinya gini. Kalau kemarin-kemarin rasanya saya alhamdulillah ya sudah berbuat sesuatu lah untuk bagaimana saya mengangkat kesenian tradisional ya. Saya concern kemarin di wilayah kesenian, kebudayaan ya. Bagaimana saya bisa mengangkat budaya Melayu, budaya Nusantara yang melalui karya-karya seni yang sudah saya create gitu. Nah, ke depan ini ya saya tentu ingin berkiprah di pariwisata. Bagaimana seperti tadi Sahrul juga sudah menyebutkan pariwisata di wilayah Bengkalis juga itu perlu diperhatikan sekali karena Indonesia itu adalah negara berkepulauan terbesar di seluruh dunia. Di antaranya termasuklah Pulau Bengkalis. Di dalam wilayah Pulau Bengkalis itu sendiri ada dua pulau, yaitu Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Kita bicara Pulau Rupat. Nah, Pulau Rupat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Pulau Rupat ini sangat-sangat indah sekali. Jadi kalau kita mau lihat Pulau Bengkalis, Pulau Rupat itu, kita mau bandingkan dengan Bali tak kalah cantiknya. Jadi ini sebetulnya keinginan saya bagaimana kita mewujudkan pariwisata Pulau Rupat ini. Seperti misalnya kita menggandeng mungkin investor-investor dari luar supaya kita bisa membangun wisata di Rupat
dan kita membangun, kita bisa mewujudkan pelabuhan internasional, lalu kita bisa membangun juga airport di situ di Pulau Rupat itu sendiri, supaya wisatawan dengan gampang sekali bisa akses untuk menuju ke Pulau Rupat. Itu masuk dalam visi dan misi kami, saya dan Pak Kaderismanto insya Allah ke depan nanti. Dan kesemuanya itu hanya sebagian kecil, masih banyak lagi sebetulnya visi dan misi kami, diantaranya juga di pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemudian subsidi, kemudian kesehatan, semua itu jadi perhatian kami. Dan tak lupa juga, karena memang di Bengkalis ini memang masih banyak juga kita tengok jalan-jalan yang belum bagus, kita kembali lagi, infrastruktur itu sangat penting sekali. Jadi itu juga termasuk dalam visi dan misi kami, insya Allah. Oke, sudah jelas visi misinya mau ngapain aja. Kalau berbicara soal popularitas sudah tidak diragukan lagi, sampai tidak mengenal dua narasumber kita ini, begitu ya Andro. Tapi bagaimana dengan modal? Kita tahu bahwa modal itu bukan hanya visi misi saja, bukan hanya popularitas saja, tapi juga masalah dana, begitu ya Andro ya. Tadi akan kita bahas ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.